Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semuanya? Sehat ya? Pada hari ini kita bertemu kembali dalam materi pembelajaran masih terkait sistem gerak pada manusia. Pada video yang telah lalu sudah dibahas tentang pengertian sistem gerak ya pada manusia. Maka pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan tentang bagian atau alat tubuh apa saja yang dibutuhkan atau dilibatkan di dalam sistem gerak pada manusia, tetapi juga masih kita batasi pada poin yang pertama atau bagian yang pertama, yaitu rangka tubuh manusia. Nah ya, jadi kita akan bahas tentang rangka tubuh manusia. Baik anak sekalian, salah satu organ atau bagian alat tubuh manusia yang dilibatkan di dalam sistem gerak manusia adalah rangka manusia. Nah, rangka manusia itu sendiri nanti berfungsi satu, penyangga dan penunjang tubuh. Yang kedua, pelindung organ dalam dan memberi bentuk tubuh. Yang ketiga, sebagai alat pergerakan pasif dan tempat otot melekat. Yang keempat, tempat pembentukan sel darah, hematopoiesis. Dan yang kelima adalah tempat penyerapan dan pelepasan kalsium. Rangka manusia itu nanti terbagi menjadi setidaknya 3 bagian, yaitu yang paling atas adalah rangka bagian kepala. Nah, pada rangka bagian kepala itu nanti membentuk bentuk dari kepala kita. Jadi adanya di bagian paling atas, nanti terdiri atas tulang ubun-ubun, ada tulang pelipis, kemudian tulang kepala belakang, ini yang dari belakang ya, kemudian tulang rahang bawah. Bagian depan bisa kita bedakan menjadi tulang dahi, tulang baji, tulang tapis, tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, dan tulang rahang atas. Itu bagian rangka kepala. Yang kedua adalah rangka badan. Jadi kalau paling atas itu adanya kepala atau tengkorak, maka di bawahnya adalah rangka badan. Nah, kalau bagian kepala atau tengkorak melindungi organ penting yang ada di dalamnya, ya diantaranya ada otak, kemudian ada juga bagian mata dan seterusnya. Kemudian kalau rangka badan di bawahnya berarti melindungi organ penting yang lebih lunak di dalamnya, ada jantung, paru-paru, ginjal, hati dan seterusnya. Nanti pada rangka badan terdiri atas tulang-tulang. Ada tulang rusuk pertama, ada tulang dada, ada tulang rawan, ada tulang dada badan ya. Kemudian ada tulang dada yaitu ujung bawah namanya taju pedang. Kemudian tulang rusuk itu ada tulang rusuk sejati, ada tulang rusuk palsu, dan ada tulang rusuk melayang. Nah, itu pembagian tulang pada rangka badan. Kemudian bagian yang ketiga adalah tulang-tulang atau rangka anggota gerak. Nah, pada anggota gerak ini dibagi menjadi 2, anggota gerak bagian atas dan anggota gerak bagian bawah. Anggota gerak bagian atas berarti tangan kita, nanti tulang-tulangnya terbagi menjadi tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, dan tulang jari tangan. Sedangkan pada anggota gerak bagian bawah berarti kaki kita terdiri atas tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Kemudian berikutnya akan kita jelaskan tentang bentuk-bentuk tulang yang ada di tubuh kita. Bentuk-bentuk tulang nanti terdiri atas yang pertama tulang pipa.
Tulang pipa adalah tulang dengan bentuk panjang menyerupai pipa atau tabung. Karena bentuknya ini, kadangkala tulang pipa disebut juga tulang panjang. Bentuk tulang ini memanjang dengan setiap ujungnya meluas dan menyerupai bentuk bonggol. Beberapa tulang pada tubuh manusia yang tergolong memiliki bentuk tulang pipa antara lain tulang paha, tulang betis, tulang kering, dan tulang hasta. Nah, itu contoh tulang pipa. Yang kedua adalah bentuk tulang, namanya tulang pipih. Tulang pipih adalah tulang dengan bentuk pipih gepeng. Tidak seperti tulang pipa, bagian dalam tulang pipih umumnya tidak berongga sehingga bersifat pejal. Pada bagian bawah tulang pipih, spons berisi sumsum merah tulang yang menjadi tempat produksi sel-sel darah merah biasanya juga ditemukan. Beberapa tulang pada tubuh manusia yang tergolong mempunyai bentuk tulang pipih antara lain tulang rusuk, tulang dada, tulang tengkorak, dan tulang belikat. Itu untuk tulang pipih. Bentuk yang ketiga disebut tulang pendek. Tulang pendek adalah tulang dengan bentuk pendek, sama seperti tulang pipih. Tulang pendek juga tidak berongga dan bersifat pejal, akan tetapi mengandung sumsum merah tulang. Karena bentuknya yang pendek, tulang ini biasanya bergerombol dan membentuk ruas-ruas tulang. Beberapa tulang pada tubuh manusia yang tergolong mempunyai bentuk tulang pipih antara lain ruas-ruas tulang pergelangan tangan, ruas tulang belakang, ruas jari tangan, dan ruas jari kaki. Kemudian yang keempat, tulang dengan bentuk tidak beraturan. Tulang tidak beraturan adalah tulang dengan bentuk yang tidak menentu. Jenis tulang ini hanya terdapat pada kerangka wajah dan tulang belakang manusia. Nah, demikian anak sekalian, materi pembelajaran kita pada hari ini melanjutkan pembelajaran dengan judul Sistem Gerak pada Manusia. Kita sudah sampai di video yang kedua ini membahas rangka manusia, fungsinya tadi sudah dijelaskan, dan juga macam-macam atau jenis bentuk tulang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.